quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ikhwah, ibu-ibu dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama tentu kita mengajak untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah Ta'ala. Lebih-lebih ketika kita masih dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan, yang artinya kita diberikan kesempatan dan kesempatan yang sangat istimewa. Karena sungguhnya hakikat kehidupan kita adalah umur yang dipakai untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Umur yang tidak ada nilai ketaatannya kepada Allah, maka kehidupan mereka adalah ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Kalau hanya ini berjalan, bergerak, berbicara, makan, minum, dan tidak mengenal agama dengan baik, maka mereka hanya ulaika kal an'am. Oleh karena itulah kita senantiasa berharap kepada Allah Ta'ala agar dengan waktu yang masih Allah berikan itu, Allah berikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengisi waktu kita dengan amal-amal saleh yang merupakan bekal terbaik kita nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, sore hari ini kita akan mengambil fawaid dari firman Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk bagian tadabbur kita yang Allah perintahkan kita untuk mentadabbur Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an diturunkan Allah liyadabbaru ayatihi, dalam rangka untuk ditadabbur ayat-ayatnya. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi. Al-Quran itu kitab yang diturunkan Allah yang penuh dengan berkah. Tapi gimana cara mengambil keberkahan Al-Quran yang diturunkan Allah itu? Lihat tadabburu ayati, dengan cara kita melakukan tadabbur terhadap ayat-ayat tersebut. Yang diantara bentuk hajrul Quran, yaitu memboikot Al-Quran, adalah tarkut tadabbur, itu meninggalkan tadabbur. Menjauhi Al-Quran itu bentuknya macam-macam. Yang dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasul, Rabbi inna qaumi taqatu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul mengeluhkan kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, sesungguhnya kaumku mereka telah melakukan ini pemboikotan terhadap ini Al-Quran, menjadikan Al-Quran barang yang dijauhi. Al-Imam Ibn Al-Qayyim ketika menjelaskan tentang hajrul Quran, bentuk hajrul Quran itu macam-macam. Di antaranya adalah hajrul sima, ini dia tidak mau mendengarkan Al-Quran dibacakan. Dia tutup telinga, dia sumpal telinganya, tidak mau mendengarkan Al-Quran dibacakan. Ini seperti sikapnya orang-orang yang dikatakan Allah, wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqra. Apabila dibacakan pada mereka ayat-ayat kami, maka mereka berpaling. Mereka seakan-akan orang yang tidak mendengar ayat dibacakan. Mereka seakan orang mereka dalam telinganya ada sumpel atau ada sumbat, sehingga mereka menjadi orang-orang yang mu'rid, berpaling dari Al-Quran Al-Karim. Yang kedua adalah hajr tilawah, yaitu tidak mau melakukan tilawah, tidak mau membaca Al-Quran. Padahal Allah berikan dia kemampuan untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Maka meninggalkan membaca Al-Quran termasuk di antara hajrul Quran.
Yang ketiga adalah hajrut tadabbur. Dia tidak mau melakukan tadabbur. Tadabbur adalah cara untuk kita bisa memahami dan merenungkan, mengambil fawaid, mengambil faedah dari ayat yang kita baca. Kemudian yang keempat hajrul amal, yaitu dia tidak mau mengamalkan apa yang telah dia pahami dari Al-Quranul Karim. Dan juga diantaranya hajrut tadawi, yaitu dia meninggalkan berobat dengan Al-Quranul Karim. Tadabbur, bapak sekalian, Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau memiliki kalimat yang bagus berkaitan dengan tadabbur. Beliau mengatakan, qira'atu ayatin bi tafakurin wa tafahumin khairun min khatmatil Quran biduni tadabbur. Membaca satu ayat Al-Quran dengan cara dengan penuh pemahaman, dengan penuh perenungan, itu lebih baik dibandingkan dengan khatam Al-Quran biduni tadabbur, tanpa melakukan tadabbur sama sekali. Apa alasan beliau? Fa'innahu, karena membaca Al-Quran dengan tadabbur itu anfa'u lil qalbi, lebih memberikan manfaat kepada hati manusia. Ibadah, sekalian, ibadah yang paling memberikan, ibadah yang paling berkualitas itu ibadah yang paling memberikan atau yang paling berdampak kepada hati. Ibadah fisik kita jika tidak berdampak kepada hati kita, itu bisa menjadi ibadah yang ibaratnya jasad tanpa ruh. Ibadah yang kadang-kadang justru Allah katakan ibadah yang akan mendapatkan kebinasaan. Sehingga sama-sama bersyahadat, yang satu bisa masuk jannah bighairi hisabin wal adab, karena syahadatnya sepenuh hati dan betul-betul full. Dia bagaimana mewujudkan syahadat dengan hatinya tersebut. Itulah mukmin, muwahhid. Ada bersyahadat, tapi dia bahkan dikeraknya api neraka, orang-orang munafik. Bersyahadat karena ucapannya yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Ucapannya tanpa disertai hati sama sekali. Hanya di lisan dan tidak ada dalam hatinya itu. Salat, ada orang mereka dengan salatnya itu qad aflaha, dia beruntung. Tapi ada orang salat dengan ungkapan kata Allah, fawailun lil musallin. Yang satu salat dengan takwa sehingga penuh dengan khusyuk, sehingga salatnya sangat berdampak kepada hatinya. Yang satu salat yura'u nannas, salat tapi hatinya penuh dengan riak. Yang satu puasa, Masya Allah, puasanya membawa kepada ketakwaan, mendapatkan janji surga, bau mulutnya lebih wangi daripada misik, mendapatkan pintu royan, mendapatkan lipatan pahala yang berlipat-lipat tanpa batas, dan yang lain-lainnya. Yang satunya hanya mendapatkan lapar dan haus. Rubba shaimin laisa lahu min syai'in yalju' wal 'atas. Berapa banyak orang mereka berpuasa dan tidak mendapatkan apapun kecuali hanya lapar dan haus. Apa yang membedakan? Yang membedakan hatinya. Yang ini berpuasa dengan hati, penuh dengan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Yang ini berpuasa tanpa menyertakan ketakwaan. Sehingga hanya nahan makan dan nahan minum. Sekali lihat, sehingga kata Al-Imam Ibnul Qayyim, membaca dengan tadabbur itu anfa'u lil qalbi. Itu lebih bermanfaat bagi hati manusia. Kemudian wa da'a ila husulil iman, dan akan lebih mendorong orang untuk dia mewujudkan nilai-nilai keimanan.
wa halawati bih, dan membaca dengan tadabbur itu akan lebih bisa merasakan nikmatnya dia di dalam membaca kalimat-kalimat atau kalam Allah. Yang insya Allah kita akan mengambil fawaid surah ini adalah yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kehidupan seorang muslim. Sekalian, ada dalam surat yaitu Al-Qasas ayat yang ke-77. Surat apa, ikhwan? Al-Qasas ayat yang ke-77. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin." Yang artinya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, carilah oleh Anda dengan pemberian yang Allah telah berikan kepada Anda, carilah kampung akhirat. Carilah kampung akhirat dengan apa yang telah Allah berikan kepada Anda. Yang kedua, wala tansa nasibaka minat dunia. Anda jangan lupa bagiannya di dunia. Jangan Anda lupakan bagian Anda di dunia. Yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah Anda, berbuat ihsanlah Anda sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada Anda. Yang keempat, wala tabghil fasada fil ardi, jangan Anda melakukan kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, Allah tidak suka dengan orang melakukan kerusakan. Bapak sekalian, ini adalah poin-poin yang sungguhnya merupakan bagian penting atau prinsip-prinsip penting dalam kehidupan seorang mukmin. Yang pertama, firman Allah Ta'ala, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah oleh Anda, yakni kampung akhirat. Prinsip yang pertama seorang mukmin dalam hidup itu adalah cari kampung akhirat. Orientasinya harus orientasi kampung akhirat. Jasadnya memang masih di atas muka bumi. Memang dia masih gentayangan di permukaan bumi. Tapi orientasi dia selalu orientasi kampung akhirat. Terus sekalian, kenapa kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orientasi kampung akhirat? Karena kampung akhirat itu adalah kampung yang sebenarnya bagi seorang mukmin. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Karena sungguhnya kampung akhirat adalah kampung yang sesungguhnya, kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan mentok-mentoknya hidup adalah kehidupan di kampung akhirat. Kehidupan yang tidak akan ada akhirnya. Kehidupan yang sesungguhnya. Kemuliaan dan kenikmatan yang sesungguhnya. Dan semua yang ada di kampung akhirat, kata Allah, khairun wa abqa. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu semuanya lebih baik dan lebih kekal. Ada nasihat yang sangat bagus yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan wa kullu minhuma banun. Kunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Fal yawma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amalun. Wa inna akhwafa ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa tulul amal wattiba'ul hawa. Fa amma tulul amal falyunsil akhirah
Wa matibaul hawa fayasuddu adil haq. Ada yang nulis enggak? Ada. Nasihat beliau sekalian, irtahalatid dunya mudbiratan. Dunia ini berjalan meninggalkan kita. Panjenengan, Bapak Ibu sekalian, ikhwas sekalian, mau ngejar dunia sampai kekejer kayak apapun, sampai dengkelennya kayak apapun, ambisiusnya kayak apapun mengejar dunia, maka ujung-ujungnya Anda hanya akan ditinggal oleh dunia. Anda akan terbatas dengan umur, masuk kubur, nyemplung ke kubur, sedangkan dunia terus berjalan sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Yang Anda kumpulkan dari harta, jabatan, kedudukan, segala macam, yang semuanya sampai mengalahkan segala-galanya, itu akan ditinggal melangkrak. Akan ditinggal melangkrak di dunia, Anda tinggal masuk kubur, masuk ke wilayah lain untuk mempertanggungjawabkan semua sepak terjang ketika di dunia. Wal akhiratu wartahlatil akhirah muqbilatan. Akhirat itu datang atau berjalan menyambut kita. Bagaimanapun manusia atau bagaimanapun kita lari dari kampung akhirat, kawan sekalian, kita pasti akan ketemu dengan akhirat. Karena pintu gerbang akhirat adalah kematian. Dan setiap kita pasti akan mati, nggak ada yang bisa menghindar dari kematian. Walaupun dia pakai cara apapun, kematian tidak bisa dihindari. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan mengalami kematian. Yudrikumul maut. Kematian pasti akan menjumpai kalian. Walau kuntum fi burujim musayyadah. Walaupun Anda benteng yang sangat kokoh sekalipun. Qul innal mauta allati tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kalian selalu lari darinya itu pasti akan menemui kalian. Bagaimanapun kita lari dari kematian, dari akhirat kita pasti akan ketemu karena kita pasti akan mati. Tapi kebanyakan orang nggak peduli dengan akhirat yang pasti akan bertemu dengan kita. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, wa kullu minhuma banun. Dua-duanya, dunia maupun akhirat, memiliki anak-anak, memiliki para penggemar. Namanya anak artinya berbaktinya kepada dunia, ada yang berbaktinya kepada yakni akhirat. Kata Allah dalam ayat, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang irodahnya, keinginannya itu dunia, dan di antara kalian ada yang irodahnya, keinginan itu akhirat. Sama-sama bleger kita masih di dunia sekarang ini. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi konglomerat, ada yang melarat, ada yang dengan segala kondisinya. Tapi kepalanya manusia ini hanya ada dua, satu orientasi dunia, satu orientasi yakni akhirat. Dan masing-masing akan memiliki dampak di dalam kehidupannya. Masing-masing akan memiliki dampak dalam kehidupannya. Dampak orang yang mereka orientasi akhirat dan dunia digambarkan oleh Nabi dalam sebuah hadis. Gambarannya kata Nabi, mangkanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang akhirat itu menjadi cita-cita utamanya, satu, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan menjadikan hatinya itu kaya. Dia akan menjadi orang yang kaya, ini kaya hati.
Hakikat kaya itu kata Nabi, laisal ghina bikasrotil arad. Yang namanya orang sugih, melegedu, orang kaya itu bukan karena hartanya melimpah ruah. Bukan karena banyak punya perabot kehidupan. Mobilnya kinclong, rumahnya magrong-magrong, duitnya tumpuk undung. Kemudian kekayaannya melimpah ruah. Bukan itu kata Nabi. Walakinal ghina nafs. Tapi yang namanya kaya itu adalah kaya hati. Ada orang yang mereka itu sugih belegedu, tapi mentalnya itu kere. Mentalnya kere. Dia enggak merasa kaya dan tidak dermawan, dan hanya dia mentalnya mental ngatungan kurang terus. Mental kurang terus. Ini orang yang kaya tapi mentalnya kiri. Orang yang kaya hati itu seberapapun yang dia dapatkan dari dunia, dia merasa cukup. Karena dia ridho dengan pemberian Allah Ta'ala. Hatinya dia ada punya keridhaan kepada pembagian Allah Ta'ala. Dia tahu yang bagi-bagi rezeki itu adalah Allah. Dia enggak protes. Dan dia tidak pernah iri dengan orang-orang kaya. Dan itulah keadaan ahlul akhirah. Orang hatinya orientasinya kampung akhirat. Lihat antum bagaimana para fuqara dari kalangan para sahabat Nabi. Mereka datang pada Nabi, ya Rasulullah. Dhahaba ahlut tuthur bil ujur. Kanjeng Nabi, mereka orang-orang kaya telah memborong pahala. Yusalluna kama nusalli wa nasum wa yasumuna kama nasum. Ya Rasulullah, mereka ini sholat kayak kami sholat. Mereka itu puasa kayak kami puasa. Tapi ya Rasulullah, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah yang kami tidak bisa melakukan ya Rasulullah. Lihat, Masya Allah, bagaimana tingkat irinya para sahabat bukan pada harta yang mereka miliki, tapi pada amalan yang mereka bisa mengejar, tapi mereka nggak bisa melakukannya. Itu adalah irinya orang-orang mereka orientasinya kampung akhirat. Itu namanya ghibthah. Sehingga bukan mereka iri dengan harta yang mereka miliki. Yang mereka irikan adalah bagaimana mereka bisa ngejar kampung akhirat setinggi-tingginya yang mereka terhalang karena tidak bisa beramal seperti amal ini mereka. Sekalian, orang yang mereka hatinya qanaah itu, dia merasa cukup dengan pemberian Allah, dia ridha dengan apa yang Allah berikan. Kalau dia pengen apa-apa, mintanya kepada Allah Ta'ala. Bukan minta kepada makhluk. Dia mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti ini, yang pertama Allah yang mereka orientasi ke akhirat, maka Allah berikan yaitu hati yang qanaah. Dan qanaah itu kata Nabi, kangzun la tafna. Gudang yang tidak akan pernah habis. Qanaah itu gudang yang tidak akan pernah habis. Kemudian, dan orang yang qanaah kayak gini, itu hidupnya bakal nyaman, tentrem. Jannatul dunia itu diantaranya didapatkan dengan cara qanaah. Penjenengan nggak pernah qanaah, sampai mati nggak akan pernah bisa tenang hidupnya. Tenang itu kalau dia bisa qanaah. Orang bahagia itu bisa qanaah. Apa sih bahagia itu? Ikhwan, apa yang dikatakan bahagia itu apa? Apa Pak? Apa bahagia itu? Apa Pak? Ketenangan. Bahagia itu kata para ulama, insirahu sadri watmi'nanul qalbi. Dadanya lapang, hatinya tenang. Itu orang yang bahagia. Mau sugih, mau melarat, mau laki, mau perempuan, mau pejabat, mau rakyat. Kalau dia punya hati yang lapang, hati yang tenang, dada yang lapang, itu bahagia. Antum istrinya cantik, moblong-moblong, cantiknya kayak apapun, tapi kalau dodonya nyesek terus, itu nggak akan bahagia. Nggak akan bahagia. Bahagia itu hatinya lapang, hatinya tenang, dadanya lapang.
Satu di antara cara meraihnya dengan cara dia qanaah. Enggak akan dapat ini kebahagiaan. Yang kedua, kata Nabi, wa jamaah syamlah. Orang kalau orientasinya kampung akhirat itu hidupnya sangat teratur. Semua urusannya itu terkumpul, enggak ada yang berantakan, enggak ada yang sia-sia. Tidak ada istilah tetesan keringatnya ahlul akhirat itu yang sia-sia. Enggak ada istilah capeknya ahli akhirat itu yang sia-sia. Enggak ada istilah itu uang atau rupiah yang keluar yang sia-sia. Semua yang dia lakukan dalam kehidupannya yang orientasinya akhirat itu semuanya akan dibayar oleh Allah Ta'ala. Karena sungguhnya semua apa yang kita lakukan adalah bentuk transaksi kita dengan Allah Ta'ala. Dan hidupnya akan sangat teratur banget. Terus sekalian, perhatikan kata Ibnu Qayyim itu ketika menggambarkan orang yang hidupnya itu orientasi akhirat. Dia bangun tidur langsung ingat Allah Ta'ala. Bangun tidur doanya gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah tadinya mematikan kami dan kami akan kembali kepada Allah Ta'ala. Dia diingatkan dengan kalimat ini, alhamdulillah dia masih dikasih waktu, kesempatan untuk siap-siap menghadap Allah dan dia pasti akan kembali kepada Allah Ta'ala. Nikmat atau di antara nikmat yang sangat besar adalah masih diberikan kesempatan hidup. Kalau kita ini sudah cutel hidupnya, kita nggak bisa nambah amal, nggak bisa bertobat. Tinggal kita kalau matinya belum bertobat dan punya dosa, dan Allah belum mengampunkan, kita tinggal siap-siap menghadapi azab. Tapi kalau masih kasih waktu, kita masih bisa ngoreksi amal kita dengan taubat dan memperbanyak amal-amal kebaikan kita. Maka jangan sampai kita minta mati. Sakrekosonya kita tentang dunia apapun gak boleh kita minta mati. Kecuali minta mati itu ketika mata berhadapan dengan mati syahid, minta mati boleh. Ketika kita takut fitnah, matinya kita akan mati terfitnah, hancur hidup kita, minta mati boleh. Tapi kalau minta mati hanya karena rekoso uripnya, karena sengsara uripnya, enggak boleh. Karena kita akan memutus kesempatan untuk betul-betul mempersiapkan yang terbaik menghadap Allah Ta'ala. Antum melihat, bangun tidur ingat Allah. Langsung kemudian dia ke kamar mandi sesucen. Dia ambil air wudhu, kemudian dia bersimpuh kepada Allah, dia sholat subuh, selesai sholat subuh dia wirid dzikir sampai syuruk, kemudian dia kembali ke rumahnya, membantu keluarga atau dia bekerja, nanti waktu duhur dia istirahat lagi untuk sholat duhur menghadap Allah SWT. Ritmenya terus begitu sehingga dari taat ke taat, dari baik ke baik sangat teratur kehidupannya itu. Dia akan terbangun kehidupan yang sangat ini bagus. Semua kehidupannya dikumpulkan oleh Allah, enggak ada yang sia-sia, enggak ada. Anda keliling-keliling jualan bakso mamanya atau pentol sampai kotos-kotos, sampai kemeringat, sampai itu ya capek. Semuanya dibayar oleh Allah karena Anda berorientasi kampung akhirat, menjalankan apa yang menjadi bagian kewajiban seorang hamba. Yang ketiga, wa atati dunya wa ya rahimah. Orang yang orientasi kampung akhirat ini terkadang justru dunia datang dalam keadaan munduk-munduk, dunia siap menjadi pelayan sang tuan. Dunia terkadang antri untuk dia bisa dimiliki oleh sang tuan. Antum lihat Nabi Sulaiman dengan kerajaannya yang Masya Allah. Antum melihat bagaimana Utsman bin Affan dengan kekayaannya yang sangat meludak-meludak Masya Allah. Antum lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf dengan kekayaannya, hartanya itu kira-kira 6, sekian triliun. Itu artinya Abdurrahman bin Auf. Kemudian
Al-Imam Ibnu Mubarak juga Masya Allah seorang alim, mujahid, muhaddits dan saudagar yang sangat kaya raya. Dunia terkadang justru datang pada mereka dalam keadaan dunia tunduk siap untuk membantu apapun yang menjadi kebutuhan akhirat mereka. Ini orang yang orientasinya kampung akhirat. Adapun saudara sekalian, orang yang mereka orientasinya kampung dunia, kata Nabi, mangka natid dunya hammahu, Barang siapa yang dunia itu menjadi cita-cita utamanya, bukan nggak boleh menikmati dunia, boleh walatansa nasibaka minat dunia. Punya istri boleh, makan boleh, minum boleh, punya rumah boleh, refreshing boleh, olahraga boleh, apa yang enggak boleh? Banyak banget yang boleh tentang dunia. Tapi tidak boleh jadi cita-cita utama. Cita-cita utama itu paling dikedepankan, paling dipenken, paling disegalakan. Itu namanya cita utama. Sehingga selalu diutamakan. Kerja, ya boleh. Tapi orang yang kerja tapi orientasi kampung akhirat dengan orientasi dunia, yang kampung akhirat ini kalau dengar adzan, ya kerjanya dilereni, dia berangkat ke masjid untuk sujud kepada Allah Ta'ala. Tapi yang orientasi dunia, mokong, bablas terus, budek telinganya, nggak mau dengar adzan. Kayak hidup itu hanya untuk makan, untuk ngumpulkan dunia. Sama dia pejabat. Tapi pejabat yang orientasi kampung akhirat, jabatannya akan dijadikan fasilitas untuk mengantarkan sukses kampung akhirat. Tapi pejabat yang mereka ahlu dunia, maka jabatannya hanya untuk sombong-sombongan dan rakus terhadap perkara dunia. Sehingga kata Nabi, barang siapa yang mereka orientasinya hanya dunia, satu, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah akan jadikan di kedua kelopak matanya itu kefakiran. Yang nampak di depan matanya fakir melarat terus. Enggak pernah cukup dengan dunia yang Allah berikan. Dan itu sifat umum manusia yang mereka tidak merasa cukup dengan Allah Ta'ala. Laukana ibni Adam wadiyan min malin, seandainya anak Adam ini punya 2 lembah harta, dalam hadis yang lainnya, lembah emas, labtagha thalithan, pasti bakal cari yang ketiga. Cita-citanya pertama sugih sa-RT. Terus dadi wong paling sugih sa-RT, pengen naik dadi sa-RW. Sudah suka paling sugih sa-RW, pengen naik dadi pedukuhan, sak desa, sak kecamatan, sak kabupaten, sak Buntang, sak Kalimantan, sak Indonesia, sampai belum cukup mati duluan. Sehingga enggak pernah berhenti untuk dia, yaitu mengumpulkan yang dia terus merasa dibuat kurang. Sesungguhnya bukan tidak cukup kebutuhannya, yang membuat kurang itu rakusnya, ambisinya tentang dunia. Dunia kita ini, Bapak sekalian, kata Nabi, ketika membaca ayat Alhaakumut Takatsur, berlebih-lebih, berbanyak-banyakan tentang dunia terbuat kalian lupa Allah, lupa akhirat, lupa mati. Apa kata Nabi? Yaqul ibnu Adam mali. Anak Adam mengatakan hartaku. Anak Adam itu tiap hari melek moto, matanya melek itu yang dipikir harta. Dunia.
kata Nabi, wahai anak Adam, harta Anda itu hanya 3. Apa itu? Ma'akalta fa'abnaita, wa ma labista fa'ablaita, wa ma tasaddaqta fa'abqaita. Wahai anak Adam, harta Anda itu hanya 3. 1, yang Anda makan lalu habis. Antum cari duit, cari uang, bisa kumpul sampai miliaran, sampai sundul triliunan. Kalau mau pesen kuliner sak buntang, suruh setor semuanya, bisa. Dijejer sampai sealun-alun kebak. Terus menikmatinya, masuk ke perut. Berapa yang bisa masuk perut kita, ikhwan? Kalau soto ya hanya semangkok, 2 mangkok, 3 mangkok, sampai 5 mangkok, digerojok terus sampai nyundul telak sini, ya ambulannya disiapkan untuk ngangkut ke rumah sakit nanti. Apalagi nyun ngapunten, kalau ya biasanya sugih atau kaya itu sudah umur 40 ke sana. Rata-rata umur 40 ke sana itu juga sugih tenanan juga, sugih gula, asam urat, ancaman stroke, segala macam, sehingga menikmati dunianya pun sudah tidak bisa maksimal. Yang kedua kata Nabi, wa ma labista fa'ablaita, yang kamu pakai lalu usang. Penjaringan Bapak Ibu bisa punya duit banyak, buat rumah magrong-magrong, sampai WC-nya pun bisa dilapis emas. Oh, duitnya akeh. Tapi memanfaatkan WC lapis emas itu mau seperti apa? Mosok mau dikekep, dirangkul terus 24 jam WC-nya itu enggak mungkin. Orang ke WC hanya secukupnya aja, sebentar terus tinggalkan. Penjaringan punya uang banyak, bisa beli rumah sampai 10, satu rumah isinya 10 kamar, satu kamar full dengan fasilitas KW 1. Kalau tidur berapa kasur? 1. Enggak mungkin geblak sampai 100 kasur, enggak mungkin. Kita sangat minim menikmatinya itu. Kalau hanya makan, minum, pakai terus tadi itu, mati. Yang kita miliki ya yang itu, sisanya yang melangkrak itu milik orang lain. Yang melangkrak itu milik orang lain. Bapak sekalian, kalau mau harta kita itu betul-betul kita bawa semuanya ke kampung akhirat, jangan lupa dititipkan kepada Allah alias digunakan fisabilillah. Kalau enggak, jangan nyesel, nanti itu milik orang lain, yang milik kita, yang pernah kita makan dan kita pakai. Itu rugi. Makanya seorang salaf mengatakan, saya kalau dagang, ya serius. Namanya dagang serius, ngumpulkan keuntungan. Begitu kumpul keuntungan, cara menikmatinya bagaimana? Bukan plesir ke Hong Kong atau ke Cina atau ke Jerman atau kemana, tapi dikeluarkan banyak-banyak fisabilillah tanpa hitungan. Ini cara saya menikmati harta saya. Sehingga dia betul-betul nyucuk ibaratnya itu. Orang yang orientasinya akhirat itu nyucuk. Karena, tahu nyucuk enggak? Enggak tahu Pak, nyucuk. Tahu Pak? Nyucuk. Kalau orientasinya dunia, enggak nyucuk belas. Belas enggak nyucuk. Rekosonya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan menikmatinya. Apalagi ibu-ibu, bayangkan ibu-ibu, anaknya 10 umpamanya. Kayak bentahun lahiran terus gitu. Ngopai ini anak 10 itu puyeng. Ya, dari hamil, melahirkan, menyusui, kayak 10. Dan itu pasti akan mengawal sampai anak itu tumbuh dewasa. Kemudian waktunya sukses, sudah kuliah, sudah lulus, satu di Papua, satu di mana lagi, sukses semuanya. Sukses anaknya, bapak ibunya ditinggal di rumah, tenger-tenger, semuanya pergi, nggak ada temannya. Ditemani pembantu saja. Terus waktunya sakit, dipanggil, nggak ada yang pulang. Gimana? Ngenes nggak Pak? Sehingga dunia ini kalau hanya untuk dunia, betul-betul nggak nyucuk. Dunia kalau untuk akhirat, baru itu akan nyucuk. Yang kedua,
Orang yang orientasi dunia itu kata Nabi, wa farraqa syamlah, urusannya akan dibuat berantakan oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang orang yang mereka mengejar-jar dunia itu gelap mata. Kebanyakan gelap mata. Wes orang deleng maneh, nggak lihat lagi itu saudara, itu kawan, itu guru, itu siapa. Rata-rata ambisinya dengan dunia itu bisa membuat berantakan, dikepras semuanya itu, sehingga tampil rata-rata zalim, tampil rata-rata penuh dengan culas, licik, berantakan urusannya. Dengan Allah berantakan, dengan para makhluk berantakan. Orang yang ambisinya dunia tinggi masih sholat. Sholat itu kadang-kadang sekedar memenuhi wajib, datang ke masjid fisiknya, pikirannya itu dunia tok isinya itu. Sehingga dari takbiratul ihram sampai salam itu nggak ada isinya kecuali dunia. Itu kalau masih sholat. Kadang mereka sampai nggak sholat, bukan sekedar nggak sholat, sampai direwangi musyrik, direwangi kafir, direwangi munafik, direwangi ya jadi ahlul maksiat, hanya untuk mengejar dunia. Urusannya berantakan. Dengan Allah berantakan, dengan para hamba Allah, ini berantakan. Kemudian, wala ta'ti dunya illa ma qudirolah. Kayak apapun pecicilannya orang cari dunia, blingsatannya kayak apa, itu jatahnya dunia dia hanya seperti yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Enggak lebih daripada itu. Terus sekalian, Nabi kita mengajarkan, anna ruhal kudus nafatha fi rawi annal insana lan yamut hatta yastakmila ini rizquh wa ajaluh. Jibril membisikkan kepadaku, manusia itu tidak akan mengalami kematian sampai tuntas jatah ajal dan rezekinya. Sehingga kayak apapun manusia itu dia mencari dunia, mencari jatah dia, itu ujung-ujungnya ya jatah dia seperti yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Maka kata Nabi, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Tetaplah Anda bertakwa kepada Allah dan perbaguslah cara Anda mencari. Bapak sekalian, ini prinsip yang pertama. Mukmin itu orientasi kampung akhirat. Kenapa sih? Kalau sampai kita gagal di kampung akhirat, Bapak sekalian, nggak bisa kita tebus dengan apapun. Anda mau punya emas sebesar bumi, Anda mau punya bumi 2 kali lipat, Anda mau tebus dengan semua penduduk bumi, nggak bisa. Allah katakan nggak bisa. Sehingga kalau sampai kita gagal di akhirat, itulah kegagalan yang hakiki. Sehingga kita punya 2 kehidupan, kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Anda pengen sukses dunia, tapi dengan gagal akhirat, ini kegagalan hakiki. Anda gagal akhirat, sukses dunia, maka gagalnya dunia, Anda gagal dunia, sukses akhirat, gagalnya dunia nggak akan kerasa lagi ketika menikmati sukses akhirat. Anda sukses dunia dan sukses akhirat itu yang diidam-idamkan oleh setiap orang. Sehingga pilihan mana yang akan kita pilih. Jangan sampai kita gagal di kampung akhirat. Seorang mukmin itu yang pertama sukses kampung akhirat harga mati. Itu nggak boleh digeser dengan apapun. Yang kedua, Bapak sekalian, Nabi mengajarkan para kita yaitu wala tansa nasibaka minat dunia. Ketika kita berorientasi kampung akhirat itu bukan artinya kita yaitu meninggalkan dunia. Zuhud ala sufi dengan zuhud ala Islam beda. Kalau zuhud ala Islam, sekalian, bisa jadi dia kaya raya, sangat hidupnya sangat berlimpah ruah dengan dunia, tapi dia zuhud. Bisa enggak? Ikhwan, bisa enggak? Dia kaya raya, dunianya melimpah ruah dan dia zuhud. Bisa enggak? Saya tanya sekarang.
Nabi Sulaiman, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kira-kira termasuk orang yang zuhud atau orang yang tidak zuhud? Kualat kalau antum bilang gak zuhud. Mereka orang-orang yang sangat zuhud. Tapi dunia di tangan mereka. Tapi ada orang yang kerenya itu nemen banget. Dan dia rakus dengan dunia. Kata Nabi, dunia itu untuk 4 golongan. Innamat dunya li arba'i nafar. Dunia itu untuk 4 kelompok, 4 golongan. Siapa itu? Yang pertama, orang yang mereka ini abdun razaqallahu ilman wa malan. Hamba yang Allah berikan ilmu dan harta. Fawa yattaqi rabbah wa yasilu rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqah. Dia bertakwa kepada Allah, dia menyambung silaturahim, dia tahu hak-haknya Allah dengan dalam harta dan ilmu. Wa huwa afdhalul manazil, ini yang paling utama kedudukannya. Yang kedua, abdun razaqallahu ilman walam yarsukhu malan. Allah berikan ilmu, hamba Allah berikan ilmu, tapi enggak Allah berikan harta. Memang melarat, tapi dia orang yang tahu agama. Dia bercita-cita, lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Kalau saya punya harta, saya akan beramal dengan amalnya si fulan yang pertama tadi. Fawa fi ajrihima sawa. Dia dalam pahala dengan nomor 1 sama. Ini orang yang beruntung karena dia punya ilmu walaupun terkadang dia harus melarat. Yang ketiga, abdun razaqallahu malan walam yarsukhu ilman. Hamba yang Allah berikan harta tapi enggak punya ilmu. Sugih tapi bodoh, enggak tahu agama sama sekali. Sehingga hartanya maut-maut. Fawa la yattaqi fihi rabbah, dia tidak bertakwa kepada Allah, wala yasir rahimah, tidak menyambung silaturahim, wala ya'lamu lillahi fi haqqah, enggak tahu hak-haknya Allah, wa huwa akhbathul manazil, ini orang paling jelek. Yang keempat, paling sengsara. Abdun lam yarzuqhullahu ilman wala malan. Tidak punya ilmu, enggak dikasih ilmu, enggak dikasih harta, melarat dan bodoh. Melarat bodoh. Dan kebodohannya menuntun dia berangan-angan salah. Seandainya saya diberikan harta, saya akan beramal kayak amalnya si fulan yang ketiga yang rusak-rusakan tadi itu. Fawa fi wisrihima sawa, dia dalam hal dosa sama. Terus kalian, ini orang yang itu tidak tahu agama. Sehingga dunia hanya 4 orang ini yang menghuni itu. Paling enggak, seandainya kita tidak berikan harta atau enggak berikan harta yang melimpah, paling enggak kita Allah berikan ilmu, itu sebuah keuntungan yang sangat besar, bisa untuk membangun angan-angan yang menghasilkan pahala. Terus kalian lihat, dunia ini, bagaimana seorang mukmin dia mensikapi dunia, diajarkan oleh Nabi dengan pelajaran-pelajaran yang bagus. Tapi waktu kita habis, buat kalian, kita cukupkan sekian dulu aja, minta maaf, persiapan buka mungkin, sama doa-doa yang kita mungkin panjatkan kepada Allah Ta'ala. Kita cukupkan sekian dulu, sebetulnya panjang yang perlu kita sampaikan, tapi ini prinsip yang penting. Pertama, orientasi akhirat. Kedua, ambil dunia secukupnya untuk kampung akhiratnya. Yang ketiga, berbuat ihsan, berbuat baik kepada Allah dan kepada para hamba Allah. Yang keempat, jangan melakukan kerusakan. Kerusakan paling utama, kerusakan agama. Membuat syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat, itu semuanya kerusakan. Jangan jadi ahli fasad. Dan ini penting untuk prinsip kehidupan kita seorang ini mukmin. Demikian Bapak sekalian, Allahumma bi asma'ikal husna, Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwalak samaita bihi nafsak aw alam ta'ahadan min khalqik aw ansalta fi kitabik aw ista'tharta fil ilmil ghaib indak inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa'
wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak. Wa minal yaqini ma tuhawwinu alaina masaibat dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al tha'rana ala man dhalamana wansurna ala man adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa mablagha ilmina. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilih wa ajilih ma alimta minhu wa ma lam a'lam ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika minasyarri kulli ajilih wa ajilih ma alimna minhu wa ma la na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka bi abduka wa nabiyyuka. Allahumma inna na'udzubika min syarrin ma adza bihi abduka wa nabiyyuka. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw fi'lin. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw fi'lin. Rabbana